Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Ngobrol Santai Talk Podcast IKMSB Malang dengan tema meneropong kualitas mahasiswa yang kuliah di Jawa dengan mahasiswa yang kuliah di Sulawesi pada episode 6. Kali ini saya sebagai host yaitu Ahmad Fadil Muwaffaq, mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan Statistika Universitas Brawijaya. Baik teman-teman, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bang Sukarli SP MP CSDM, yaitu selaku PJ Komite OSIS Nasional. Ya, boleh perkenalan diri dulu Kak, supaya teman-teman semua bisa kenal dengan Abang. Oke, baik. Untung tampan sekali. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak teman-teman ya telah mengundang saya untuk berbagi inspirasi ya dan sedikit pengalaman. Nanti kita akan berbincang tentang bagaimana perjalanan kita sampai kemudian sampai hari ini. Wabil khusus teman-teman, syukron. Saya Sukarli ya, yang hari ini juga sama dengan status Bapak. Ya. Kita sama-sama anak perantau yang hari ini juga perlu kemudian kita menggali lebih dalam. Betul sekali kan dah. Oke, cukup itu yang kemudian perkenalan singkat dari saya. Nanti kita akan gali lebih panjang lebar. Siap. Ya, pertanyaan pertama nih Kak, langsung saja ya. Bagaimana pandangan Kakak mengenai kualitas pendidikan yang ada di Pulau Jawa dengan yang ada di Pulau Sulawesi? Seperti yang kita ketahui bahwa kita juga tidak boleh menolak kan fakta bahwa indeks pendidikan di Indonesia ini sebenarnya belum merata. Dan kalau kemudian kita berbicara kualitas, kita harus kita bagi dulu ini. Apakah kan pendidikan itu dibagi menjadi ada 3 kelompok. Iya, betul. Ada kelompok pendidikan formal, non formal dan informal ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang kualitas mahasiswa yang ada di Sulawesi, maka kita akan berbicara tentang fasilitas kampus dulu terutama ya. Betul. Kampus mana saja yang kemudian didominasi oleh universitas tersebut, didominasi oleh mahasiswa di salah satu universitas tersebut. Misalnya kita melihat bahwa Brawijaya dengan Unhas. Setelah kemudian kita lihat rankingnya dengan kualitas kampus, Unhas masih di bawah Brawijaya. Nah, misal, ataukah kemudian kampus swasta misalnya Universitas Muhammadiyah Malang dibandingkan dengan Universitas Muhammadiyah Makassar atau Universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia Sulawesi ya. Itu masih Universitas Muhammadiyah Malang masih unggul. Ya kan? Nah, di situ kita bisa lihat seberapa besar bahwa kualitas itu fasilitas kampus itu akan menjamin kualitas kampus mahasiswa tersebut. Tetapi kalau kemudian kita melihat perbandingan, tapi kok kenapa orang Sulawesi yang kuliah di Muhammadiyah Makassar ada yang pintar dan pernah ikut berdebat ya. Itu hanya misalnya kalau dibilang itu bukan kebetulan hanya tahun itu saja misalnya. Tetapi bagaimana kemudian kita lihat tahun-tahun berikutnya sebelumnya. Jadi harus dilihat konsistensi daripada kualitas juga penting untuk kemudian kita fasilitasi untuk kemudian menunjang. Coba kemudian kita bandingkan lagi ya. Ini hanya perbandingan saja. Kalau kemudian kampus atau universitas tersebut itu tidak memberikan fasilitas sepenuhnya yang menunjang fasilitas sistem proses belajar mengajar, maka sepenuhnya juga mahasiswa itu akan bosan atau kemudian tidak kualitas menurun. Lantas bagaimanakah yang ciri khas untuk kita membedakan antara mahasiswa Jawa dengan mahasiswa Sulawesi? Yang paling identik itu adalah mahasiswa Sulawesi lebih identik, saya sudah jelaskan tadi bahwa identik dengan gerakan mereka. Jadi mahasiswa Sulawesi bergerak. Kalau kemudian organisasi eksternal itu yang sampai hari ini juga berkembang itu selalunya yang memonitori ada Sulawesi. Kita bisa lihat yang sejauh-jauh hari ini yang seringkali viral di media sosial Sulawesi menunjukkan semua dan mentalnya bagus-bagus semua. Kita lihat kalau mental debat semua. Kalau kita berdiskusi sama Sulawesi, kita bukan diajak berpikir Pak, kita diajak berdebat. Betul. Ya kenapa? Ya karena sudah begitu tipikal orang Sulawesi. Kalau kemudian menguji mental seseorang, kalau orang dari Jawa lebih cenderung kita sistem pendidikannya disuruh jurnal, sudah berapa jurnal kamu baca? Sudah berapa buku kamu baca? Buku-buku apa saja kamu baca? Oke, kita perdebatkan itu. Dan itu akan menjadi referensi kita dalam. Jadi kita bisa membedakan cara berpikirnya. Kedua, dalam intens pergaulan.
orang Sulawesi itu lebih cenderung kalau dibilangkan fanatik pada temannya. Kau berani kore temanku, saya sikat kau. Itu orang Sulawesi itu. Berani kore, kau macam-macam sama orang Sulawesi, di Sulawesi. Kamu cubit temannya, maka yang lain ikut merasakan. Beda dengan kita di sini. Kalau orang di sini ya itu masih ada sedikit. Kalau yang dicubit biarlah, bukan ini saja kau ya. Jadi dari sisi kualitas pendidikan, maka kalau dari sisi pengetahuan, karena pengetahuan itu dilandasi dengan seberapa besar bacaan kita, seberapa banyak literatur yang kemudian kita habiskan, buku-buku yang ada di kos-kosan kita, maka selalunya bahwa di Jawa itu lebih baik daripada sisi kualitasnya. Kenapa? Karena fasilitas tadi mumpuni di Jawa, betul. Juga aksesnya dengan teknologi itu lebih baik daripada yang lain. Berarti pertanyaan lanjutannya yaitu kualitas pendidikan yang di Jawa ini berarti jauh lebih baik ya? Jauh lebih baik. Maksudnya kalau dibilang jauh lebih baik, nanti kita kerdilkan yang lain ya. Nanti bukti anak statistik sendiri yang membuktikan. Tapi belum banyak anak-anak yang kuliah di Sulawesi sampai kemudian di Jawa ini, yang tadinya itu hebat-hebat di Sulawesi, sampai di Jawa menjadi rankingannya gitulah, menjadi normal artinya rata-rata. Jadi itu sih kita bisa ukur juga bahwa iya benar bahwa kualitas pendidikan di Sulawesi perlu kemudian digenjot lagi, terutama yang mereka mengambil kekuasaan dan terutama lagi pemerintah di sana untuk kemudian isu-isu pendidikan ini dalam proses peningkatan kualitas, dalam proses pelayanan dan segalanya itu penting untuk kemudian didiskusikan kembali. Iya, betul-betul. Nah, kalau begitu bagaimana tanggapan kakak terkait dengan isu-isu yang sedang hangat belakangan ini tentang komersialisasi pendidikan yang sedang hangat sekali, itu tentang UKT yang terlalu naik. Nah, itu kan tidak hanya terjadi di bagian Jawa saja, termasuk di Sulawesi. Dengan memperbandingkan UKT yang mungkin sama tingginya, tapi ternyata indeks pendidikannya berbeda, apakah ini menjadi problematika yang baru lagi? Di kampus itu bukan hanya anaknya pejabat. Di kampus itu bukan hanya anaknya konglomerat. Di kampus itu bukan hanya anaknya pengusaha dan segalanya. Tetapi di kampus itu ada anaknya petani, yang mereka memiliki hak yang sama untuk menempuh pendidikan di salah satu di universitas tersebut. Brawijaya milik seluruh warga Indonesia, bukan hanya milik orang Jawa semata. Betul. Begitu juga di kampus yang ada di Sulawesi, milik seluruh Indonesia. Jadi siapapun dia dari latar belakang manapun boleh berkuliah di situ. Pertanyaannya, ketika pendapatan per kapita masyarakat orang tua yang siap mensekolahkan anaknya itu di bawah rata-rata, apakah kemudian mereka bisa sekolah di kampus-kampus ternama? Percaya nggak? Maksudnya begini, kita realistis ya, bahwa UKT yang hari ini diberikan didiskusikan dan kemudian sementara lagi naik viral, bahwa itu juga kemudian mencekik lehernya para orang-orang tua yang ingin siap menyekolahkan anaknya di kampus-kampus ternama di Indonesia. Iya kan? Betul. Sehingga kemudian ada pertimbangan. Ada satu kisah salah satu di Sulawesi itu, dia bilang, kenapa Bu kita tidak kuliahkan Anata, atau kemudian tidak dikuliahkan minta maaf. Kenapa? Karena kita tidak mampu membiayai biaya kuliah. Betul. Kan? Itu miris. Seberapa besar sih kontribusi petani dari sisi pendapatan untuk menyekolahkan anaknya? Yang anak-anaknya petani rasa, anak-anaknya nelayan rasa. Kalau musim panen gagal, terasa sekali. Kalau kemudian pendapatan nelayan gagal, atau kemudian semacamnya, lantas siapakah yang mau isi kampus-kampus ternama di Indonesia ini misalnya? Itu sebenarnya kalau kenaikan UKT ini saya sepakat dengan apa yang menjadi statement Pak Prabowo sebagai presiden terpilih pada pemilu 2024 kemarin, Februari kemarin. Dia menyampaikan bahwa sebisa mungkin UKT itu ditiadakan Tiadakan. Betul. Apalagi kemudian kita ditunjang bahwa negeri kita ini kaya alamnya, ya kan? Gitu. Jadi bisalah kemudian isu UKT ini ditiadakan. Gitu. Nah, berlanjut dari situ nih Kak, kemudian apakah kemudian ada
jalan keluar buat teman-teman yang mungkin memiliki kapasitas untuk menempuh pendidikan di atas rata-rata seperti teman-teman yang ada di Sulawesi, karena saya punya banyak teman saya punya banyak sekali teman yang ada di Sulawesi yang sangat-sangat pintar, tapi sayang sekali tidak punya kesempatan untuk berkuliah hanya karena kekurangan dana orang tuanya, kasihan. Jangan sampai dia tidak mau. Ya problematikanya banyak yang problematikanya banyak yang tidak mau. Salah satu faktornya itu di faktor perekonomian. Jadi sebenarnya begini juga, saya tidak mau mengkerdilkan juga ya. Kita coba ini ya, beda dulu. Ada orang pintar, anak SMA juara-juara, pasca masuk perguruan tinggi dia tidak mau. Ya. Ini yang disalahkan kampus kah, pemerintah kah, ataukah dia ya? Dalam posisi ini dia yang salah. Kenapa toh? Artinya dia tidak punya usaha untuk melakukan itu. Yang kedua, dia punya kemauan dan kemudian tidak difasilitasi negara. Berarti dia belum punya kesempatan untuk memperoleh apa yang menjadi fasilitas negara, dalam artian adalah beasiswa dan semacamnya. Lantas pertanyaannya, siapakah yang kemudian bertanggung jawab dengan persoalan ini? Gitu. Jadi ada istilahnya bahwa kalau kita banting sekali perlu kita bangkit lagi. Ya, kita banting sekali perlu kita bangkit lagi. Jadi kalau kemudian kita baru diuji satu kali hanya persoalan itu, perlu kemudian kita bangkit lagi. Jadi pada posisinya harusnya pihak kampus benar-benar memperhatikan terutama pemerintah setempat. Jadi pemerintah lebih kita perlu sarankan juga, karena kita adalah orang anak daerah yang hari ini coba merantau, anak petani penuh keterbatasan, maka kita berikan masukan yang paling rasional terhadap pemerintah untuk benar-benar memperhatikan juga anak-anak yang memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, dan hal itu tidak terwujud karena mereka karena mereka keterbatasan ekonomi. Betul. Jadi semua hal bisa kemudian kita lakukan, yang penting itu sesuai dengan kaidah saja ya. Misalnya ada pihak pemerintah, misalnya kemudian ada orang pihak perusahaan yang siap untuk memberikan beasiswa, dalam hari ini kan pihak kampus juga memberikan beasiswa, itu penting juga untuk kemudian betul. Terutama daripada sekolah-sekolah SMA juga. Saya meyakini bahwa saya pernah berdiskusi sama salah satu sekolah di Mansatu, Kota Bau-Bau itu, bahwa dia mencoba untuk membangun komunikasi baik dengan satu universitas, di mana para alumni-alumni yang cerdas, pintar-pintar itu mereka mendapat rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan di universitas tersebut. Tinggal nanti mereka pilih berdasarkan nilainya mereka semua. Jadi itu penting juga. Ya, solusinya ya kembali lagi pada peran pemerintah dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Iya, seperti yang ada di undang-undang kita ya. Nah, terkait itu kemudian ada super masalahan yang kemarin hangat juga yang mengatakan bahwa pendidikan perguruan tinggi itu pendidikan tersier. Nah, bagaimana menurut pandangan kakak? Karena jika ada framing yang semacam ini, ya tentu semangat anak muda untuk melanjutkan perkuliahan itu bisa saja goyah, karena toh juga pada akhirnya pendidikannya tersier. Tapi pada faktanya di hampir semua lowongan kerja meminta untuk minimal pendidikan misalnya strata 1, S1 misalnya. Nah, bagaimana tentang pendidikan tersier ini? Karena ini soalnya isu hangat juga kemarin, pejabat publik juga yang mengatakan hal tersebut. Akhirnya kita harus, jadi memang itu bukan lagi isu kemarin dan ini seringkali terjadi di setiap tahunnya. Bahwa bayangin saja enggak, satu universitas dalam satu tahun mewisudakan mahasiswanya, kita simpanlah 1000. Ya, dikali dengan berapa ratus universitas yang ada di Indonesia di tahun yang bersamaan, maka ada ratusan ribu, hampir 1 juta mahasiswa yang ada di Indonesia itu mereka diwisudakan. Pertanyaannya, mereka mau kemana ini? Mereka mau disposisi di mana? Sehingga antrian panjang. Terus dipasanglah syarat S1 dengan kondisi kita hari ini, di mana kemudian Indonesia masih dalam proses negara apa? Negara berkembang. Masih negara berkembang.
Ini ada polemik yang harus kita diskusikan. Jadi pihak universitas juga sebenarnya cocok kalau universitas memiliki batas kuota. Mereka sejak SMA dilatih untuk di SMK, yang punya potensi mau dipekerjakan di SMA dipekerjakan, dilatih untuk berwirausaha. Tugas kita hanya satu, Pak, untuk kemudian bagaimana lapangan pekerjaan itu diciptakan setelah pasca menjadi sarjana. Yaitu adalah jangan menjadi sarjana atau mahasiswa yang hanya diam saja di saat mahasiswa. Saya gambarkan ada 3 potensial yang harus dimiliki di saat kita bermahasiswa. Satu, fokus berakademisi tulen, organisasi, dan usaha, artinya berbisnis. Dalam 3 piramida ini kita akan bisa ukur saya itu di mana. Rata-rata orang yang fokus dalam dunia kampus itu adalah mereka yang nanti juga akan bekerja di salah satu perusahaan itu. Sekarang tugas kita adalah nanti kita format, maksudnya kita buat planning di saat mahasiswa. Saya punya planning di saat mahasiswa, misalnya 21 planning. Saya terinspirasi sama jejak Danang itu dari mahasiswa IPB. IPB, jejak Danang itu yang kemudian dia melanjutkan pendidikan sampai kemudian di Jepang. Rumuslah sampai kemudian 99 perencanaan hidup di saat dia kemudian bermahasiswa. Yang salah ini adalah di saat kemudian bermahasiswa, kita hanya fokus dan berteman cuma itu saja, sehingga relasi kita tidak terbangun dengan baik. Tugas kita hari ini bermahasiswa adalah tiga tuntutan yang saya maksud tadi itu kemudian dicoba untuk dijalani, agar kemudian kita bisa ukur posisi saya cocoknya untuk menjadi pengusaha. Kita tidak pernah berpikir bahwa saya ke depan akan menciptakan sebuah usaha, di mana usaha saya yang siap mempekerjakan 1000 orang. Berarti nanti anak sarjana yang keluar dari universitas, mereka siap untuk mendaftar di perusahaan saya. Misalnya ini, kita bermimpi toh, ya kan? Kita coba kebayang nggak Pak Aksa Mahmud dari Sulawesi, penjual beras masa zaman dulunya, tiba-tiba sukses memiliki perusahaan berbagai bidang. Pak JK juga sama. Kalau kita balik penjual beras juga, kemudian mereka membangun UMKM di saat mahasiswa. Tua mereka sukses semuanya. Pak Andi Amran Sulaiman, kemudian melamar perempuan karena dia pakai celana robek, ini Pak Menteri karena dia pakai celana robek, tiba-tiba dia ditolak. Kenapa? Karena di saat itu dia belum punya uang. Nah, seketika dia punya usaha, langsung dia bilang, ini Pak Amran, ketemu sama perempuan itu ya, Pak Amran, iya. Pak Amran kerja di mana sekarang? Saya sudah punya perusahaan sekarang. Ibu sudah beli tiket, saya belikan tiket, ya kan? Artinya dia sudah punya mimpi itu semuanya. Siapa lagi? Pak Rusdi Mase. Pak Rusdi Mase juga di saat kuliah begitu, ya kan? Sampai kemudian usaha dan seterusnya. Banyak kok kisah-kisah yang kemudian kita bisa petik daripada orang-orang Sulawesi, di mana mereka memulai itu dari usaha. Nah, itu yang kemudian kita pikirkan. Juga khusus bahwa kita kuliah itu bukan hanya dituntut untuk pintar. Kita tidak hanya dituntut untuk pintar, menghafal semua buku dari halaman 1 sampai kemudian halaman 999 misalnya. Tetapi juga kita dituntut untuk bagaimana kemudian kita cerdas. Cerdas itu bukan hanya persoalan bahwa kita cerdas supaya kita menyesuaikan, bertemu dengan baik, menempatkan pada posisi yang baik dan bijak dalam bertutur kata gitu. Lanjut. Siap. Kita bisa minum dulu, Bang. Oh ya. Kita minum ya. Siap. Karena capek juga ngobrol kalau nggak ada minum toh. Nah kalau gitu ada pertanyaan lanjutan nih. Kita limitasi saja obrolan kita ini, konteks pendidikannya itu perguruan tinggi ya, Kak. Oh gitu. Nah, tadi membahas tentang lapangan kerja dan juga membahas tentang membuat lapangan kerja. Nah, menurut Kakak sendiri, mahasiswa mana ini, tanpa mengkotak-kotakkan, tanpa mengkapling-kaplingkan, membeda-bedakan antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain, tapi karena memang konteksnya indeks pendidikan itu berbeda di setiap daerah, mahasiswa manakah antara mahasiswa Jawa dengan mahasiswa Sulawesi yang memiliki peluang untuk bersaing dalam lowongan kerja yang disediakan oleh pemerintah ini? Pemerintah. Iya. Sekarang saya lihat ya, masa kita ini, memang ini perlu kemudian kita buka data. Iya. Ya, tadi saya tidak sempat buka datanya.
untuk kemudian di data, tapi kita bisa mengambil perbandingan. Ada beberapa perusahaan yang baru-baru ini dibuka di salah satu di beberapa titik di Halmahera, yaitu adalah di Weda. Kemudian ada juga di Halmahera Selatan, itu ada di Kawasi. Betul. Juga ada kemudian di Morowali, dan beberapa tambang yang ada di Sulawesi Tenggara itu mulai dari Kolaka Utara, dari Kolaka Timur, sampai kemudian masuk di Konawe Kepulauan. Itu juga kemudian menarik banyak tenaga kerja yang alumni. Dan itu kebanyakan dari Sulawesi. Ini sebenarnya tergantung usaha atau perusahaan mana yang kemudian yang dia masuki. Tapi lebih kemudian daripada itu, kita sudah bisa juga melihat bahwa dalam proses persaingan kerja di Indonesia ini, siapa yang punya ordal, maka dia yang dipercepat. Itu konten-konten kreator itu, kalau Kang Rizal Jamal nonton ini, kebetulan kemarin di sini. Dia sering kali kritik tentang persoalan itu ya. Kalau kemudian hari ini ordal ini tidak berperan di dalam, artinya adalah seleksinya itu normal sesuai dengan kemampuan ya yang dimiliki oleh pelamar itu. Ya. Ini bukan pelamar itu, ini pelamar itu, maka datanya akan berubah. Bahwasanya bukan hanya ordal Pak, tapi kayaknya sekarang ini kok antrian panjang lebar, karena itu salah satu faktornya. Kalau kita bisa buka, orang order bermain kok. Padahal orang penentuan setelah kemudian melamar pekerjaan, di proses berkasnya oke. Tidak lama itu diumumkan. Kenapa? Karena tidak memenuhi syaratnya. Tetapi lagi-lagi kenapa ditunda dalam proses itu? Kan ada faktor internal yang mencoba untuk nanti siapa. Oh, ini di list dulu berapa bayarannya dia. Ini perlu didengar para pejabat negara, Cok. Ini berapa bayarannya dia ini. Ini saya prioritaskan dulu ya. Oh, anaknya kepala dinas tahu, kepala dinas PUPR misalnya ya, banyak proyek ya. Kepala dinas PU ya misalnya, atau kepala dinas kesehatan, banyak obat-obat terlarang di sana misalnya. Ini kita bahas itu saja. Nah, itu yang padahal itu ini. Jadi lagi-lagi persaingan pekerjaan itu kita kembalikan pada ini. Kita harus kembali buka data apakah dari Sulawesi, tapi yang berhubungan dengan IT itu lebih cenderung kepada orang Jawa yang kuliah di Jawa. Betul. Kenapa? Karena lagi-lagi teknologi kita di Sulawesi itu masih di bawah daripada di Jawa. Yang kedua, dari sisi cara berpikir, mengambil kesimpulan ini semuanya selalunya dari Jawa. Kenapa? Di Jawa ini begitu kemudian kita masuk di kampus itu, yang diperkenalkan sudah berapa jurnal yang kau baca, sudah berapa buku yang kamu baca. Kalau kita di Sulawesi begitu kita berteman, weh, kamu bukan mahasiswa di sini kalau kamu tidak matabe-tabe di sana. Cium tangannya seniormu. Artinya bahwa itu mengajarkan kita seberapa besar relasimu kau. Jadi betul. Di Jawa lebih terfokuskan untuk berliterasi, di Sulawesi lebih berfokuskan untuk berteman. Tetapi kalau orang ordal yang mau dimainkan, orang Sulawesi lebih unggul. Kenapa? Orang Sulawesi lebih banyak temannya. Tapi bukan orang Sulawesi semua yang memainkan ordal ya. Tetapi orang Sulawesi banyak teman. Relasi. Karena Solo itu adalah bagian Sulawesi juga. Kenapa? Karena Sulawesi. Sulawesi. Nah, bagaimana nih untuk pertanyaan terakhir? Bagaimana pesan kakak untuk teman-teman mahasiswa Sulawesi yang sedang merantau di daerah manapun, mau itu merantau ke Kalimantan, mau itu merantau ke Sumatera, atau teman-teman kita yang merantau di Jawa? Oke, teman-teman sekalian, pemuda Sulawesi Barat yang ada di seluruh Indonesia, terkhusus yang ada di Pulau Jawa hari ini, kamu ganteng dan cantik-cantik. Kamu tidak ganteng dan tidak cantik bila mana kamu sukses tidak mengingat kampungmu. Asik. Kamu dititipkan di Jawa untuk menjadi pribadi yang tangguh, untuk menjadi pribadi yang benar-benar memperhatikan lingkungan sekitarmu. Begitu temanmu dicubit, kamu merasa tercubit. Begitu temanmu kelaparan, kamu merasakan kelaparan. Itulah salah satu ciri khas dari Sulawesi Barat. Ini pemuda-pemuda Sulawesi Barat. Saya ingin membacakan sebuah kata-kata bagi saya cukup menggugat perasaan saya. Kenapa? Karena saya juga adalah bagian dari para perantau. Misi kita di Jawa adalah menuntut ilmu.
Tugas kita adalah memperkuat wawasan. Target kita adalah menjadi orang sukses. Kalau kemudian kita berpikir menang, maka semua potensi akan kita undang. Seluruh kekuatan akan kita galang. Seluruh halangan rintangan akan kita terjang. Lalu kita pun menang. Kita satu, kita kuat. Kita kesatuan dari Sulawesi Barat untuk Indonesia berkeadilan. Iya. Amin. Tepuk tangan dulu teman-teman. Ya. Itu tadi. Terima kasih waktunya Kak. Karena sudah mau hadir dan berbagi cerita dengan teman-teman. Semoga pesan-pesan yang diberikan tadi ini bisa tersampaikan bagi seluruh mahasiswa perantau, tidak terkhusus bagi Sulbar saja yang ada di Indonesia. Ya, itu saya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ahmad Fadil Muafak, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Mungkin bisa diberikan semangat buat organisasi ya, tetap semangat juga khusus. Ya, IKMSB Malang, solid berbudaya.